Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan dan karunia pada kita semuanya, baik kenikmatan yang berkaitan dengan dunia maupun kenikmatan yang berkaitan dengan agama, kenikmatan yang zahir maupun kenikmatan yang batin, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada-Nya, dan sungguh sedikit di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para muallimin dan juga para muallimat, para asatidzah dan juga para ustadzat yang kami memuliakan dan kami cintai karena Allah. Sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada ustaz yang telah mengundang dan juga memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa berbicara di depan ahlul ilm, al-muallimin, di depan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan ilmu, untuk bersama-sama kita saling berwasiat dan juga saling mengingatkan satu dengan yang lain dalam kebaikan. Karena sebagaimana kita tahu bahwa sekarang ini kita hidup di akhir zaman. Akhir zaman yang penuh dengan fitnah, baik fitnah syubhat yang merusak keyakinan manusia, dan juga fitnah syahwat yang sewaktu-waktu bisa menggelincirkan seseorang. Mudahnya informasi didapatkan oleh siapa saja, baik yang tua, yang muda, baik yang berada di kota maupun di desa. Semakin menambah bahaya, sehingga tidak heran sudah banyak yang berjatuhan, sudah banyak yang bergelimpangan, baik para pemuda kita maupun para pemudi, baik yang mereka terkadang termasuk orang-orang yang intisab kepada agama, apalagi orang-orang yang jauh dari agama ini. Tidak selamat dari fitnah-fitnah ini kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara
garda paling depan, benteng paling depan untuk menangkis dan supaya umat selamat dari fitnah-fitnah tersebut adalah pendidikan. Bagaimana kita melalui pendidikan ini bisa membekali anak didik kita, murid-murid kita dengan bekal yang dengan izin Allah SWT. Apabila mereka memiliki bekal tersebut, mereka selamat dari fitnah syubhat maupun fitnah syubhat. Dan tentunya di antara unsur yang paling berpengaruh dan faktor yang paling besar di dalam keberhasilan pendidikan dalam rangka menyelamatkan anak-anak kita dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat adalah pendidik, para guru. Mereka adalah yang kita ini. Apabila seorang guru, seorang mu'allim, mereka bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ini menjadi sebab di antara sebab-sebab utama munculnya generasi yang mereka akan istiqamah, tahan dari berbagai syubhat dan juga syahwat. Tapi sebaliknya, apabila para pendidik, para dai, para muallim, mereka sendiri masih goyah dengan syubhat dan juga syahwat, mereka sendiri masih belum memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Lalu bagaimana dengan murid-murid kita? Maka tentunya para ikhwah, perlu kita memiliki jasa seperti ini untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Amanah di pundak kita sangat besar. Orang tua datang ke sini membawa anak-anak mereka, dan di dalam hati mereka masing-masing memiliki harapan yang besar bahwasanya anaknya lulus, keluar dari tempat ini dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu, beberapa menit saja kita ingin mengingatkan diri kita sendiri dan juga para ikhwas sekalian. Yang pertama adalah kita harus menyadari tentang betapa mulianya kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Kita semuanya masing-masing menyandang status sebagai seorang mu'allim. Allama yu'allimu ta'liman, menjadikan orang lain berilmu. Sebelumnya, murid yang ada di depan kita datang dalam keadaan tidak memiliki ilmu tersebut, datang ke sini, kemudian kita sebagai seorang mu'allim mentransfer, memberikan ilmu yang ada dalam diri kita berikan kepada mereka. Ini adalah kedudukan kita sekarang. Maka saya mengajak para ikhwan dan juga para akhwat sekalian untuk menyadari betapa tingginya kedudukan seorang mu'allim di dalam agama ini.
Di dalam beberapa hadis Nabi SAW menyebutkan, di antaranya adalah ucapan beliau SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya, bahwasanya beliau SAW dengan bangganya mengatakan, walakin Allah ba'athani mu'alliman muyassiran, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutusku sebagai seorang mu'alliman muyassiran, mengutusku sebagai seorang yang mengajarkan orang lain ilmu. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan tentang keutamaannya. Cukuplah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang utusan, dan beliau juga seorang mu'allim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik, dan ternyata beliau adalah seorang mu'allim. Maka ini jadikan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita adalah seorang muslim mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berusaha untuk meneladani beliau sesuai dengan kemampuan kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk menjadi seorang muallim sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seorang muallim. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Mengajarkan kepada mereka menjadi muallim, bagi mereka mengajarkan mereka Alkitab dan juga Al-Hikmah. Tentunya ini adalah sebuah nikmat yang besar bagi kita diberikan taufik untuk menjadi seorang muallim. Padahal siapa kita? Ya, apa asal usul kita? Siapa kita dahulu? Jadi Allah SWT memilih kita di antara sekian juta kaum muslimin untuk menjadi seorang muallim. Kemudian di antara keutamaannya, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih tentang keutamaan orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Jadi keutamaan yang besar tidak bisa diukur dengan harta dunia. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis ini sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasi al-khair. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, dan ini adalah kabar gembira bagi kita semuanya, sesungguhnya Allah dan juga para malaikatnya dan penduduk langit dan juga bumi sampai semut-semut yang ada di sarangnya dan ikan-ikan, maksudnya yang ada di dalam air, sungguh-sungguh mereka mengucapkan salawat atas orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Mengucapkan salawat atas setiap orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dia mengabarkan adalah as-sadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan bahwa seluruh makhluk, semut yang kita tidak mengetahui